Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami sekali lagi datang menghadap hadirat-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menuntun dan mengarahkan hidup kami kepada jalan seperti yang Kau kehendaki. Sehingga hidup kami makin hari menjadi hidup yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, berikan hati yang lembut, berikan telinga yang terbuka lebar untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu pun boleh menjadi sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini ya Tuhan, supaya bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu adalah teguran sebagai wujud kasih. Dari nats Alkitab yaitu Amsal 27 ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, harus diakui manusia sekarang adalah manusia yang tidak suka untuk ditegur. Di sebuah kafe, dua orang ibu muda usia 30 tahunan yaitu Siska dan Dewi asik berbicara dengan begitu serunya. Salah satu hal yang dibicarakan adalah sebagai berikut. Siska bertanya kepada Dewi, Dew, lu kok belakangan ini sudah gak sering pergi bareng lagi sih sama si Leni? Padahal dulu lu sama dia tuh dempet terus kayak cakwe. Hahaha, kata Siska bertanya. Kemudian Dewi menjawab, halah sis, sekarang gua males deket-deket sama dia. Dia itu sejak rajin PA di gereja sama istri pendeta kita, dia suka banyak sekali kritik gua. Lihat gua pakai banyak perhiasan seperti gini, gua ditegor. Katanya kurang bijak, pakai perhiasan terlalu mencolok. Apalagi sekarang ini banyak orang yang lagi susah. Jangan seperti itulah, nanti malah menambah rasa kecemburuan. Lihat gua pakai baju agak terbuka gini dan rok agak pendek. Dia bilang sebagai orang Kristen kurang baik seperti gitu. Karena kita juga harus jaga kesaksian hidup kita dalam cara berpakaian. Pusing gua dikritik terus sama dia. Udah gitu pakai bawa-bawa ayat Alkitab segala lagi. Dew, Alkitab loh yang ajarkan kita begitu. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi Dew, sebagai orang Kristen kita harus menjaga gaya hidup kita. Itu bukan soal boleh apa enggak boleh, tetapi apakah sikap hidup kita ini berguna dan membangun orang lain enggak? Sebel gua, sok suci banget sih. Mungkin si Leni itu terlalu banyak dan terlalu dekat bergaul sama istri pendeta kita kali ya. Jadi seperti itu. Hahaha, Siska tertawa dengan keras mendengar jawaban itu. Malah ketawa lagi lu. Lu juga mau ikut-ikutan nasehatin gua kayak si Leni? Siska menjawab, hahaha, enggak lah Dew. Kalau gua sih selalu setuju dan mendukung apa saja yang lu suka. Dewi kemudian berkata sambil tersenyum, hehehe, lu memang sohib gua yang paling baik dan penuh pengertian. Saudara, itulah salah satu perbincangan yang ada di kafe itu. Harus diakui saudara sekalian, kita hidup di zaman yang mempercayai bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan personal. Jadi satu kebenaran yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu benar bagi seorang lainnya. Maka itu saudara sekalian, menegur memiliki resiko yang besar untuk disalahpahami. Kita bisa dituduh dan dibenci karena dianggap sebagai tukang kritik, yang sok suci, suka melanggar privasi kehidupan orang dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran banyak orang lebih memilih diam daripada harus memberi teguran terhadap pandangan, keputusan, ataupun tindakan dari seorang sahabat atau saudara kita. Motonya,
Daripada disalahpahami dan dibenci, ya sudah jangan banyak bicara. Diam itu emas bro, kira-kira begitu. Tetapi hari ini kita membaca dari ayat Alkitab yang tadi kita baca. Amsal 27 ayat 5 sampai 6, Alkitab berkata lain. Alkitab berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat yang kita baca ini adalah salah satu bagian dari Amsal-Amsal Raja Salomo yang dikumpulkan dan disalin oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia pada zaman Hizkia. Nah, Amsal 27 ayat 5 sampai 6 ini berbicara justru sebaliknya dengan realita yang tadi saya ceritakan di awal. Ini berbicara justru bahwa teguran sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang yang nyata dari seseorang kepada sahabatnya atau saudaranya. Apa yang dimaksud dengan teguran yang nyata-nyata dalam bagian ini? Saudara, frasa teguran yang nyata-nyata dalam berbagai versi Inggris diterjemahkan sebagai teguran yang terbuka. Open rebuke. Maka saudara sekalian, penulis di dalam kitab Amsal ini sebenarnya sedang ingin menyampaikan sesuatu dengan cara mengkontraskan. Dia mencoba mengkontraskan antara teguran yang nyata-nyata dengan kasih yang tersembunyi. Teguran itu diperbandingkan dengan kasih, sedangkan tindakan nyata-nyata diperbandingkan dengan disembunyikan. Jadi maksud pengkontrasan teguran yang nyata-nyata yang dikontraskan dengan kasih yang tersembunyi itu adalah menyediakan penjelasan antar bagian. Jadi teguran yang nyata-nyata ini harus ditafsirkan dalam terang kasih yang tersembunyi. Begitu juga dengan sebaliknya. Maksudnya seperti itu. Jadi teguran yang nyata-nyata ini di dalam bagian firman Tuhan ini artinya adalah suatu masukan yang dinyatakan secara terus terang untuk mengoreksi atau memperingatkan kesalahan yang dilakukan seseorang dengan motivasi karena mengasihinya. Itu maksudnya. Memang hal ini tentu saja memiliki resiko untuk disalahpahami, untuk dianggap jahat, untuk dianggap kita suka mencampuri urusan orang lain ketika kita memberikan teguran dari orang yang menerima teguran itu. Mungkin kita akan memikul resiko itu. Maka itu teguran yang nyata-nyata itu digambarkan seperti tindakan seorang kawan yang memukul dengan maksud baik. Wah, saudara, ini penjelasan yang luar biasa. Digambarkan kawan yang baik justru memukul dengan maksud baik ketika seorang sahabatnya itu melakukan kesalahannya. Namun sebaliknya, tindakan yang seperti itu kemudian dikontraskan dengan kasih yang tersembunyi. Yang digambarkan kalau saudara melihat di bagian yang bawahnya sebagai seorang lawan yang mencium dengan berlimpah-limpah. Kasih yang tersembunyi dalam bagian ini jangan pernah dilepaskan dari tindakan berani memikul resiko untuk menegur seorang sahabat atau saudara karena kasih. Karena ini kan pola pengkontrasan. Jadi artinya menyembunyikan tindakan kasih untuk menegur karena tidak mau menyakiti atau dipandang buruk oleh temannya. Itu maksudnya sebagai kasih yang tersembunyi. Jika demikian maka kasih yang tersembunyi ini sebenarnya bukan kasih sama sekali. Melainkan justru sebagai sebuah pemuasan kepentingan diri sendiri. Daripada saya disalahpahami, daripada saya disalah mengerti, lebih baik saya diam. Bahkan mengatasnamakan karena saya mengasihi, ya sudah saya setuju dengan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh sahabat atau saudara kita. Maka itu kita bisa melihat kenapa kasih yang tersembunyi itu digambarkan seperti tindakan seorang lawan yang mencium dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena orang yang membiarkan kesalahan sahabat atau saudaranya dengan alasan tanda petik kasih, sesungguhnya adalah seseorang yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudara, ini sangat-sangat berbahaya. Ini yang saya sebut sebagai tindakan kejahatan yang bersifat pasif. Membiarkan orang lain celaka, asal yang penting dirinya selamat dan tidak terluka.
Maka itu bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini sebenarnya ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting kepada kita. Yaitu bahwa teguran yang diungkapkan dengan kasih itu adalah salah satu wujud nyata dari tindakan kasih seorang sahabat. Tetapi kasih yang melakukan pembiaran adalah wujud nyata dari sikap keegoisan seorang sahabat. Ini yang sebenarnya ingin diajarkan oleh firman Tuhan ketika kita berelasi dengan orang lain. Berelasi dengan sahabat kita, berelasi dengan saudara seiman kita. Saudara jangan pernah berpikir bahwa diam itu selalu emas. Ketika kita mendiamkan seseorang tanpa pernah menegur dan memperingatinya karena dia melakukan kesalahan. Saudara itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang bersifat pasif. Tetapi saudara kita juga harus akui bahwa yang namanya tindakan menegur secara nyata-nyata ini bukan merupakan satu tindakan yang dimana kita secara sembarangan menegur orang yang disampaikan secara nyata di hadapan banyak orang. Bukan itu maksud firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan lainnya di dalam kitab Injil, Yesus pernah mengajarkan tentang yang namanya kebijaksanaan di dalam tindakan menegur orang yang berbuat salah. Kalau kita ingin menegur itu karena didasari oleh kasih, bukan untuk menghancurkan orang itu. Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 20 berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau saudara lihat perikop ini dengan jelas berbicara tentang menegur. Kalau saudaramu salah jangan langsung tegur di depan orang banyak. Tapi bicaralah 4 mata. Kalau masih belum terima carilah saksi 1 atau 2 orang untuk mengingatkan dia. Kalau tidak bisa terima juga bawa ke jemaat. Jadi saudara sekalian ada tahap-tahapnya di dalam menegur secara nyata-nyata. Bukan secara sembarangan, ada langkah-langkah bijaksana di dalam memberikan teguran yang berlandaskan kasih. Dan ketika Tuhan menyatakan ini, Tuhan memberikan sebuah janji bahwa di dalam menegur hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan kebenaran Allah yang kita lakukan di bumi, itu memiliki sebuah ikatan yang kuat dengan sorga. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Juga apabila tindakan menegur ini didasari oleh satu doa yang sungguh-sungguh untuk satu keinginan suci. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, Bapa di sorga akan mengabulkan. Artinya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk mewujudkannya. Untuk menopangnya. Dan dahsyatnya saudara sekalian. Tuhan Yesus kemudian berkata, di mana 2 atau 3 orang menjalani proses menegur ini di dalam kasih demi untuk kemuliaan Tuhan, maka di situ dikatakan Tuhan hadir menjadi saksi yang menilai setiap orang yang menjalani proses tersebut. Maka dikatakan di mana 2 atau 3 orang itu berkumpul, Aku ada di tengah-tengah mereka. Yaitu ketika 2 atau 3 orang berkumpul ini, ketika mereka sedang melakukan tindakan kasih, menegur kesalahan bagi sesuatu yang jauh lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu tindakan menegur di dalam kasih harus disertai dengan langkah bijaksana dalam prosesnya. Karena
Tuhan hadir dalam proses tersebut. Bukan satu tindakan teguran yang dilakukan secara sembarangan. Maka itu menegur dan menerima teguran, boleh saya katakan adalah satu keahlian yang harus dipelajari dan dilakukan dalam hidup ini. Supaya hidup kita ini maupun hidup sesama kita itu semakin berkembang ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara, berbicara tentang teguran seperti ini, saya ingat satu teori yang mengajarkan kepada kita yang mungkin juga ini satu teori yang sudah lama dikumandangkan. Yang disebut sebagai jendela Johari. Saudara, jendela Johari itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita itu ada bagian-bagian yang dimana saya tahu, orang lain juga tahu. Itu bagian-bagian yang bersifat umum. Tetapi ada bagian-bagian yang dimana saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Nah, ini yang dimana saya bisa melihat kesalahan orang lain, saya bisa melihat sesuatu yang mungkin tindakan-tindakan yang bisa mencelakakan orang lain, tapi orang tersebut nggak tahu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kalau kita ada di areal seperti itu, kita wajib untuk memperingatkan. Diam itu merupakan tindakan kejahatan yang pasif. Tapi di sisi lain, saudara sekalian, ada bagian-bagian yang dimana saya tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Nah, orang lain ini kalau dia mengasihi saya, dia harus melakukan tindakan-tindakan menegur. Yang dimana saya tidak tahu kalau hal itu bisa mencelakakan saya. Dan saya harus memiliki satu kesiapan untuk menerima teguran itu. Tetapi ada bagian juga yang dimana saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Ini rahasia yang menjadi kepunyaan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, kalau kita melihat belajar dari jendela Johari ini, di dalam hidup ini kita butuh diperingatkan untuk hal-hal yang kita tidak tahu tetapi orang lain tahu. Supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencelakakan diri kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita tahu tetapi orang lain tidak tahu, maka hal itu menjadi tugas kita untuk memberitahu. Agar jangan sampai orang tersebut melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya. Jadi jelaslah bahwa teguran yang dilandaskan kasih adalah sebuah wujud tindakan kasih yang nyata dari seseorang bagi sahabatnya atau saudaranya. Mengapa ini disebut sebagai tindakan kasih yang nyata? Alasannya karena yang pertama, saudara sekalian, saya mau katakan, pembiaran dapat mencelakakan seseorang. Membiarkan seseorang melakukan kesalahan yang tidak diketahuinya itu adalah sebuah kejahatan pasif yang mencelakakan. Saya ingatkan sekali lagi, diam itu tidak selalu emas. Saya tertawa ketika mendengar satu cerita seperti ini, saudara sekalian. Satu hari, anggap saja seorang yang bernama Suryo bertamu ke satu daerah penghasil buah nangka. Lalu ketika dia bertamu di sana oleh warga di sekitar, yaitu seorang ibu-ibu yang menjamunya, disediakanlah atau disuguhilah Suryo ini dengan buah nangka yang sudah dikupas. Di samping hidangan buah nangka segar yang dikupas itu ada sepiring kelapa parut di sana. Tapi Suryo dalam hati agak heran juga, kok nangka dimakan dengan kelapa parut. Tapi ya sudahlah, yang namanya disuguhi, maka Suryo tetap memakannya sebagai sikap menghargai. Dia ambil nangka itu, dicocolnya dengan kelapa parut, dan kemudian dia memakan nangka itu. Seperti rasanya makan ketan dengan kelapa parut. Gitu. Tapi hari itu Suryo makan nangka dengan kelapa parut. Nah, setelah nangka itu habis, Suryo yang merasa rasanya itu kurang enak lah, boleh dikatakan gitu, memberanikan diri dan kemudian bertanya kepada si ibu yang menyuguhi nangka dengan kelapa parut itu. Suryo berkata begini, maaf ya Bu, baru kali ini saya makan nangka dengan kelapa parut. Si ibu itu kemudian menatap Suryo dan kemudian juga menjawabnya. Dia juga berkata kepada Suryo begini, maaf ya Pak, saya juga baru kali ini melihat ada orang yang makan nangka dengan kelapa parut. Kagetlah Suryo. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada si ibu, loh
Lah kalau begitu kelapa parut itu untuk apa, Bu? Tanya Suryo. Si ibu kemudian menjawab, itu seperti kebiasaan di sini, Pak. Kelapa parut yang disediakan itu adalah untuk membersihkan tangan. Karena setelah makan nangka pasti tangannya lengket. Lalu dibersihkan dengan kelapa parut itu. Lagi pula kelapa parut itu sudah 3 hari, Pak. Dan sudah beberapa kali dipakai oleh orang-orang untuk membersihkan tangan para tamu yang makan nangka. Gawat kan saudara sekalian? Celaka kan? Dalam hati Suryo berkata, ya Tuhan, kenapa tidak diperingatkan sejak awal? Kalau saya makan kelapa parut yang bekas dipakai untuk cuci tangan seperti itu bahkan sudah 3 hari. Waduh, di masa-masa PPKM seperti ini tidak diare dan terserang COVID sudah bagus. Kasihan kan saudara sekalian si Suryo ini? Coba seandainya dia diperingatkan lebih awal, dia tidak akan melakukan tindakan yang mencelakakan dirinya karena ketidaktahuannya. Maka itu, ilustrasi ini ingin mengajarkan kepada kita, mari beranilah untuk menegur orang yang kita kasihi, itu di dalam kasih apapun resikonya. Daripada membiarkannya mengalami kecelakaan karena ketidaktahuannya. Orang yang berani memikul resiko untuk disalahpahami karena bertindak untuk menegur sahabatnya. Sesungguhnya adalah seorang sahabat yang sedang memukul dengan maksud baik. Jika kita tidak melakukannya maka berarti sesungguhnya kita sedang melakukan kejahatan pasif yang mencelakakan. Hal ini tidak boleh kita abaikan. Karena menegur dan menasehati adalah satu tugas panggilan pelayanan penting dalam hidup orang percaya. Rasul Paulus pernah menasehati kepada Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa pesannya? Pesannya adalah beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bukan hanya beritakan firman tugas sebagai orang percaya, tetapi juga nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ini adalah satu tugas yang tidak boleh kita abaikan ketika kita harus menyatakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita demi untuk keselamatannya, demi untuk kebaikannya. Diam tidak selalu emas. Diam untuk menegur kesalahan saudara kita. Seringkali itu merupakan sebuah tindakan kejahatan pasif yang kita lakukan. Demi keegoisan diri kita sendiri. Yang tidak mau disalahpahami, yang tidak mau dibilang sok suci. Tapi hari ini kita diingatkan. Itu tugas yang penting untuk kita lakukan dalam pertumbuhan kehidupan kita. Dan kehidupan saudara seiman kita. Yang kedua, mengapa saudara sekalian menegur dengan landasan kasih adalah sebagai wujud tindakan kasih yang nyata? Karena teguran itu dapat memperbaiki seseorang. Manusia akan menjadi versi dirinya yang lebih baik jika ia memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan menerima teguran dari orang lain di area blind spot dirinya. Saudara pasti mengenal orang ini bukan? Orang ini bagi saudara yang gemar olahraga, melihat olahraga tinju pasti tahu. Manny Pacquiao. Wah ini petinju yang luar biasa. Seorang petinju profesional yang boleh dikatakan menjadi salah satu ikon tinju dunia dengan julukannya The Pac-Man. Hebat luar biasa. Dia sosok petinju yang luar biasa karena pernah menjadi juara 8 divisi. Tapi saudara tahu gak siapa orang yang ada di sebelahnya? Itu adalah pelatihnya. Namanya Freddie Roach. Saudara lihat udah agak lebih tua dibanding dengan Manny Pacquiao. Nah ini pelatih dari Manny Pacquiao. Inilah orang yang dikatakan sebagai seorang yang membawa
Manny Pacquiao menjadi seorang petinju kelas dunia yang memberi sumbangsi besar bagi prestasinya sebagai atlet. Nah, saya mau tanya, kalau saudara melihat gambar ini, kira-kira kalau seandainya Freddie Roach dengan Manny Pacquiao ini diadu untuk bertinju, kira-kira menang siapa? Wah, tentu kita pasti akan berkata, kalau mereka bertanding jelas Manny Pacquiao yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Dia lebih muda, dia lebih hebat, dia atlet yang hebat. Kita pasti akan menjawab seperti itu. Tetapi kenapa sekalipun Manny Pacquiao itu bisa memenangkan Freddie Roach kalau mereka diadu, tapi Manny Pacquiao itu tetap membutuhkan Freddie Roach sebagai pelatihnya. Karena kita harus tahu bahwa Manny Pacquiao butuh pelatih bukan karena pelatihnya si Freddie Roach ini lebih hebat. Namun ia sebagai seorang atlet butuh seseorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat ia lihat ketika dia bertanding. Nah, melalui masukan-masukan sang pelatih inilah maka seorang atlet itu bisa dapat menjadi atlet yang semakin baik performanya dari waktu ke waktu. Hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata sendiri itulah yang disebut sebagai blind spot atau titik buta. Kita hanya bisa melihat blind spot tersebut dengan bantuan Tuhan, bantuan sahabat kita atau orang lain yang menasehati, yang mengingatkan dan bahkan menegur kita. Jika kita mulai melakukan sesuatu yang keliru, yang mungkin akan mencelakakan kita dan hal itu tidak kita sadari. Karena sebagai sebuah blind spot. Maka itu hari ini saudara sekalian ketika kita berbicara tentang menegur, kita pun perlu mempersiapkan diri untuk belajar memiliki hati yang besar ketika kita menerima teguran bagi diri kita dari orang lain. Memang waktu kita menerima itu tidak enak rasanya. Tetapi jika kita mau rendah hati memperhatikannya, maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik dari hari ke hari. Bukankah Allah juga seringkali memperlakukan kita sebagai anak-anaknya demikian? Allah seringkali memperlakukan kita sebagai anak-anak yang diberikan teguran ataupun kadang-kadang tindakan disiplin yang keras. Bukan karena dia benci kita, tapi karena dia mengasihi kita. Maka itu Ibrani 12 ayat 11 berkata demikian. Memang tiap-tiap ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka itu kalau kita siap punya hati yang besar, siap untuk menerima teguran-teguran yang menegur kita, yang dilakukan oleh orang lain, percayalah, itu akan memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita versi yang semakin baik dari hari ke hari, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apalagi kalau teguran itu didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu panggilan kita? Kita diselamatkan bukan hanya untuk ada sebagai anak-anak Tuhan yang nanti satu waktu masuk sorga. Kita diselamatkan juga untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita satu prinsip penting untuk hidup saling membangun dalam kebenaran sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Yaitu pesan dari firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, teguran yang diungkapkan dengan kasih adalah salah satu wujud nyata dari tindakan kasih seorang sahabat. Tetapi kasih yang melakukan pembiaran adalah wujud nyata dari sikap keegoisan seorang sahabat. Selama ini kita menjadi orang yang bagaimana? Orang yang penuh kasih, rela menegur dengan segala resikonya. Atau orang yang seringkali egois, diam dengan alasan kasih dan melakukan pembiaran akan kesalahan yang sahabat kita atau saudara kita perbuat. Maka itu kalau kita sungguh memiliki hati yang terbuka akan firman Tuhan, mari kita berjuang sungguh-sungguh demi kemuliaan Tuhan. Mari kita memohon hikmat dan kerendahan hati dari Tuhan supaya kita sanggup mempraktekannya.
Kita berani menegur dalam kasih apapun resiko demi kebaikan sahabat atau saudara kita. Kita belajar agar supaya semakin bijak di dalam proses menegur sehingga tujuan tindakan kasih yang baik di dalam menegur dapat kita lakukan dengan cara yang terbaik juga. Dan kita juga terus membina hati kita, membuat hati kita ini menjadi hati yang lembut, hati yang besar. Supaya ketika kita menerima teguran, hati ini siap sehingga kita bisa bertumbuh dan terhindar dari kecelakaan yang mungkin kita tidak sadari dan tidak kita lihat. Kalau kita demikian saudara sekalian, hari demi hari kita akan menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kalau kita mempraktekkannya dalam komunitas umat Tuhan, komunitas umat Tuhan ini akan semakin hari semakin menjadi kumpulan orang-orang yang serupa dengan Kristus. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dan hidup kita dibawa bertumbuh serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bahkan boleh berbuah di dalam tindakan kami. Ampuni kalau selama ini kami salah ya Tuhan. Seringkali kami menjadi orang-orang yang egois, membiarkan orang-orang melakukan kesalahan tanpa memperingatkan karena kami takut disalahpahami, takut dipandang sebagai orang yang sok suci dan lain sebagainya. Ya Tuhan, terkadang kediaman kami itu adalah merupakan satu tindakan yang jahat secara pasif. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kedepannya. Kami menjadi orang yang berani berkata-kata dengan hikmat untuk menyatakan kesalahan orang lain. Tapi di sisi lain kami harus akui Tuhan, banyak hal juga yang kami tidak tahu di dalam area blind spot kami. Titik buta kami. Tuhan tolong berikan kebesaran hati. Apabila kami menerima teguran-teguran dari orang lain, kami boleh melihat itu sebagai pukulan kasih bagi kami. Supaya kami bertumbuh menjadi versi yang lebih baik. Seperti yang Engkau harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.